Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas BBHI dan film yang akan dilihat dari sudut pandang fundamental, utamanya value investing. Analisa kita adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, karena ini lebih berfokus kepada edukasi atau pendidikan ya. Baik, kita akan lihat dulu. Pembahasan kita kali ini adalah Alo Bank Indonesia atau BBHI ya. Kita punya dua data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Keuntungannya itu kurang lebih saja ya. Di triwulan 1 6,5%, di triwulan 2 6%. Itu keuntungan bersihnya ya. Kalau kita lihat secara datanya bahwa keuntungan di ekuitas di triwulan 1 itu hanya meningkat Rp3 ya. Kemudian keuntungan bersihnya turun Rp2. Harga sekarang juga turun ya. Kemudian aset lancar, hutang berbunga, dan dana pihak ketiga itu tetap ya. Baik, kita akan lihat per bidang ya. Yang pertama dari segi valuasi dulu ya. Harga sekarang ini 860, kemudian ekuitasnya 325, maka harga sekarang dibandingkan ekuitasnya ya, itu sudah 1,6 kali lebih mahal, lebih tinggi daripada nilai bukunya. Berarti kalau secara hitungan PBV ini berarti ya harga sekarang sudah lebih tinggi. Jadi logika dari PBV ini sulit untuk beggar ya. Misal pun bisa mungkin lamban ya untuk beggarnya. Yang kedua dari segi beli sekarang ya, harga sekarang sudah 3,3 kali lebih mahal daripada kita maksimal beli. Maksimal beli kan hanya di 197, harga sudah 860. Berarti valuasinya ini ya, beli sekarang sudah mahal, kemudian juga beggarnya lambat ya. Kemudian yang berikutnya dari segi dividen, ternyata perusahaan belum membagikan dividen, jadi valuasinya mahal dan belum membagikan dividen. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, 4 data free cash flow-nya ini sangat besar ya, 22%. Dari segi aset lancar dan hutang ini aman semua ya. Kemudian dana pihak ketiga ya, ini seharusnya dana pihak ketiga ini kalau bank itu seharusnya besar ya. Ini hanya 82%. Mungkin ini karena ini adalah bank digital mungkin ya. Tapi sebenarnya yang dikehendaki itu adalah bahwa dana pihak ketiga itu besar ya. Kemudian dari segi kepengandalian, semua sahamnya ada di bursa, dan non warkatnya itu hanya 14% ya. Sudah termasuk oke ya. Kepemilikan retail sudah termasuk oke. Jadi dapat kita ambil kesimpulan di sini ya, simpulan sementara ya, bahwa pertama valuasinya mahal ini mungkin disebabkan bahwa pertama keuntungannya kecil karena masih kurang dari 10%, sehingga kita buat ini ya. Pertama IPS-nya, yang kedua ini juga harga ya. IPS-nya mesti naik, kemudian harganya mesti menyesuaikan supaya lebih turun ya.
Untuk dividen karena belum ada DPR-nya, tentu saja berarti kita harus menunggu dulu dari valuasi ya. Kemudian terakhir ini juga supaya meningkat ya, dalam artian di atas 300. Oke. Berikutnya kita akan membahas film ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silakan klik bagian paling bawah untuk mendapatkan video lengkapnya. Saya juga sudah membuatkan playlist di deskripsi untuk mendapatkan semua video yang sudah saya bahas di Triwulan 2 ya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ya. Kita juga menerima thanks atau ucapan terima kasih yang bisa dikirimkan lewat nomor rekening yang tertera di layar ya. Baik, ini MD Pictures atau film ya. MD Pictures nama perusahaannya, kemudian film itu adalah kode tikernya ya. Kita punya dua data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 itu untungnya 6,5%, triwulan 2 ini 7,5 ya. Kemudian dari segi ekuitas atau nilai perusahaan ya, ini ada penurunan sekitar hampir Rp20 ya, termasuk besar penurunannya. Kemudian dari segi keuntungan ini meningkat ya, meningkat Rp1. Kemudian dari segi harga ada peningkatan, kemudian aset lancarnya jauh turun ya. Kemudian dari segi hutang ada peningkatan. Kepengendalian ini retail juga ada peningkatan. Dari sini dapat kita mungkin ya ambil bukan kesimpulan tapi sebuah hipotesa bahwa triwulan 1 dibandingkan triwulan 2, di triwulan 2 ada penurunan ya sedikit. Baik, kita akan lihat dulu ya yang di harga sekarang 4.500-an. Kita bandingkan dengan nilai perusahaannya, itu sekarang sudah 28,5 kali lebih besar ya. Harga sekarang 28,5 kali lebih besar dari nilai perusahaan ya. Jadi secara harga ya untuk saat ini secara logika PBP untuk Bagger itu sulit ya, karena sudah sangat tinggi ya. Walaupun misalnya dalam perjalanannya bisa saja, tetapi paling tidak untuk bisa Bagger ini lamban ya. Yang kedua dari segi maksimal beli di 118, harga sekarang 4.000-an, berarti sudah 37 kali, hampir 38 kali ya, sudah di atas maksimal beli kita, sehingga valuasinya dikatakan mahal. Jadi secara keseluruhan awal dulu bahwa valuasinya mahal. Baik, kemudian ternyata perusahaan ini ada membagikan dividen, dan dividennya termasuk besar ya. Kalau tidak salah ini katanya 250% ya. 250% itu ya berarti 29. Cuma kalau kita istilahnya berpatokan pada 250%, itu tidak selalu bisa terjadi di setiap tahun ya. Ini tahun 2023. Coba kita pindah misalnya di 30% saja, maka nilainya hanya 0,08% untuk dividen yieldnya. Berarti ini belum memenuhi kriteria ya, kalau kita setarakan 30, sehingga DPR-nya sudah besar tapi dividen yieldnya kecil ya. Kemudian dari segi 4 hal untuk ketahanannya, free cash flow-nya itu 8% sudah cukup ya, sudah besar. Kemudian aset lancar dan sampai hutang ini aman ya. Jadi segi ketahanan aman,
dari segi sahamnya ada di bursa sekarang ya. Di triwulan 1 itu sahamnya ada di bursa itu hanya 19%. Di triwulan 2 itu sahamnya beredar ada 33. Berarti antara triwulan 1 dan 2 ini ada terjadi istilahnya pengendali ini melego saham mereka di bursa ya, sekitar 14% ya. Mereka melego saham mereka di bursa. Yang terjadi ya seperti itu yang terjadi kalau yang kita lihat ya. Kemudian saham non warkatnya asalnya 14,7 sekarang jadi 16,8. Jadi masyarakat pun bertambah di sini ya. Yang di bawah 5% bertambah, berarti yang di atas 5% lebih besar lagi ya. Di sini yang terbaca adalah bahwa lokal itu dari 9% sekarang jadi 15,27. Lokalnya dari 9 menjadi 15,7. Asing asalnya 24 menjadi 18. Jadi di sini ada dua kejadian ya. Yang pertama bahwa lokal itu bertambah ya, beserta bertambahnya pula jumlah saham yang ada di bursa, plus di sini asing berkurang ya, yang semula 24% sekarang jadi 18 ya, berkurang 6%. Kemudian lokal bertambah 6% ya. Berarti di sini ada concern kita bahwa asing melego barang. Perlu kita agak berhati-hati juga ya kalau asing melego barang ya. Baik, dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa untuk perusahaan ini yang pertama keuntungannya kan 7,6%. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk perusahaan ini berarti EPS-nya harus naik ya, yang pertama ya. Yang kedua, harganya juga sudah sangat melambung tinggi, terbukti dari PER dan PBP-nya yang besar ya. Otomatis di sini harganya juga mesti turun ya. Untuk DPR, dividen ini sudah oke, perusahaan membagikan dividen. Hanya mungkin kita menunggu perbaikan di IPS dan harga tadi sehingga dividennya nanti bisa menyesuaikan. Terus di sini tadi yang jadi concern selanjutnya adalah bahwa tadi ada pergerakan kepemilikan ya, bahwa pengendali melego barang mereka ke bursa ya, dan asing juga membuang istilahnya, menjual kepemilikan mereka juga. Sehingga dari semua ini ya, itu concern tambahan ya, concern tambahan. Cuma yang perlu kita tunggu adalah ini tadi, IPS dan harga supaya nanti membaik. Jadi triwulan berikutnya kita menunggu yang dua ini membaik untuk perusahaan ini ya. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk dua saham, yang pertama BBHI dan yang kedua film ya. Sekali lagi, ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.